Bapak, terima kasih kalau malam ini kami mau dengar sebagian firman-Mu, sejenak merenungkan firman sebelum kami tidur malam ini, biar kami mendapat kekuatan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom. Ya, semuanya, ada Vince, ada siapa ini, Gunawan, ya, semuanya malam-malam. Ya, hari ini kita percaya kita itu masih punya hari esok. Jadi jangan pernah putus asa, ya, karena perjalanan hidup kita ini sedang on the way semuanya. Mungkin cerita hidup kita lagi terpuruk, itu masih di koma, ya, belum titik kok, belum berakhir. Tenang aja. Hari ini, percayalah, Tuhan tidak pernah tutup jalan hidup anak-anaknya, ya. Walaupun kelihatannya malam ini jalan hidup saudara kelihatannya tertutup rapat, nggak ada jalan keluar, Bu Eli. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah menutup jalan hidup saudara di masa yang akan datang. Kemampuan kita tidak mampu, tapi kemampuan Tuhan itu pasti membuka jalan, ya. Siapa yang lagi terpuruk, lagi putus asa, lagi tidak punya pengharapan, ya, kita dengar sebagian firman yang berkata, kenapa saya bisa berkata bahwa malam ini apapun keadaan hidup saudara dan saya, mungkin banyak suara yang berkata, nggak mungkin lah kamu bisa bangkit lagi, nggak mungkin lah bisa lihat hari esok. Gimana? Wong kamu sekarang sudah bangkrut, kamu juga sudah divonis kanker dan sebagainya. Mungkin malam ini saudara juga dengar keadaan hidup yang orang berkata gini, suamimu sulit berubah, anak-anakmu sulit berubah, istrimu sulit berubah, ya. Malam ini kita yang mengalami masa-masa tersulit, tersukar, memang kalau kekuatan kita nggak bisa merubah. Tapi kalau bersama kekuatan Tuhan, kita pasti melihat masalah kita menjadi berkat, ya. Amsal 23 ayat 18, ya. Amsal 23 ayat 18 itu jadi pegangan buat kita di tahun 2024, ya. Saudara percaya ini hari pertama di bulan Februari. Kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2024, ya. Tentunya masa begitu cepat berlalu. Saudara dan saya tanpa terasa 1 bulan kan, ya. Kita percaya perjalanan hari demi hari, bulan demi bulan akan kita lewati di tahun 2024. Nanti kan enggak kerasa, aduh sudah mau tutup tahun lagi. Ini realita kehidupan yang makin lama makin dipercepat. Tapi satu hal ketika kita baca Amsal 23 ayat 18, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Kalau masa depan kita dijanjikan sungguh ada, itu berarti sungguh, ya. Jangan berpikir madesu, masa depanku suram, masa depanku sudah rasanya gelap, ya. Kalau firman Tuhan berkata masa depan sungguh, masih dikasih kata sungguh ada, ya. Itu berarti kita pasti lihat masa depan di hari esok, bukan masa depan yang masa depannya madesu, nggak mungkin, ya. Kalau kita dijanjikan sebagai anak Allah, Tuhan itu baik setiap waktu, maka masa depan yang sungguh ada, nggak mungkin masa depan yang suram, ya. Yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Kita percaya banyak orang yang hari ini sudah putus pengharapan, makanya harapannya hilang. Tapi selama kita ini nggak putus pengharapan, maka harapan kita nggak akan pernah hilang, saudara, ya. Yang membuat kita ini kehilangan pengharapan
kita tidak melihat harapan kita terjadi? Karena kita di titik ini sudah putus pengharapan. Kenapa? Ya gimana Bu Eli? Hutang hari ini tidak punya jalan buat bayar hutang. Debt collector datang. Bu Eli sudah divonis kanker. Belum lagi Bu Eli yang namanya masalah anak, masalah suami ya. Percayalah selama firman Tuhan itu ya dan amin, sudah dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Jadi jangan berhenti berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, fakta kita semua buruk. Pertanyaannya, kita tetap percaya nggak masih ada Tuhan? Malam ini, saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu tetap ada di tengah masa-masa tersulit kita? Di tengah saudara lagi terpuruk karena masalah ekonomi, saudara sedang butuh pekerjaan, saudara sedang ditinggal pasangan, saudara yang malam ini juga divonis dokter kena kanker. Jangan putus. Kita tetap punya pengharapan, maka janji Tuhan, harapan kita tidak akan hilang. Itu sebabnya yang membuat kita tidak lihat harapan, karena kita sendiri yang malam ini ngambil keputusan putus pengharapan. Ya, makanya hari ini yuk, malam ini saudara dan saya yang lagi putus pengharapan, bangkitkan pengharapan kita kembali. Jangan lihat fakta. Fakta itu tidak punya kuasa menentukan hari esokmu. Fakta itu pasti berlalu dengan sesuatu yang... Jadi sekali lagi, kalau fakta bukan menentukan hari esokmu, buat apa kita takut dengan masalah? Yang menentukan hari esok saudara siapa? Ya tetap Tuhan. Tuhan pencipta saudara, ya Tuhan yang sudah pegang kendali hidupmu, Alfa Omega dari awal lahir sampai mati. Kira-kira Tuhan itu pegang kendali enggak? Jelas. Wong orang mati aja kita hari ini yang pegang kendali siapa? Kalau belum waktunya Tuhan enggak bisa mati. Walaupun kalau kita sudah minum vitamin yang banyak, ya kita ini rajin olahraga, kalau sudah waktunya pulang ke rumah Bapak, pulang enggak? Nah, makanya kita hari ini sadar, siapa sih di balik kehidupan kita ini? Tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Sampai urusan mati aja, siapa yang pegang visa hidupmu? Siapa ya? Kita ini jujur loh, kehidupan ini kalau dipikir hanya tekan tombol. Tuhan tuh kalau sudah tekan tombolnya off kehidupan kita, sudah kita berakhir. Tangkap ya, selama tombol off kehidupan kita belum ditekan sama Tuhan, mau hari ini kita dirancangkan orang jahat, mau kita biarpun dokter vonis kanker stadium akhir, selama tombol ini belum ditekan off, kehidupan masih berlanjut. Makanya selama kehidupan ini masih berlanjut, yuk, selama firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada. Katakan malam ini, masa depanku bersama Tuhan sungguh ada. Masa depanku tidak akan pernah masa depan yang suram. Hari ini jangan pernah putus pengharapan, karena harapanmu itu tidak pernah hilang. Kalau tidak pernah hilang, jangan ditutup sendiri pengharapannya, tetap berharap. Sekalipun keadaanmu sulit untuk berharap, bangkitkan pengharapan. Karena pada akhirnya pengharapan itu tidak akan hilang, dan pengharapan itu pasti ditutup oleh pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin saudara ya. Hari ini dua hal aja yang saya, kalau hari ini pada posisi hidup saya sulit, hidup saya rasanya sudah tidak lihat hari esok. Apa yang saya punya serba sedikit, serba tidak cukup, serba kekurangan. Sementara kebutuhan hidup saya tiap bulan harus jalan. Apa yang saya harus lakukan? Ya, kita percaya. Hari ini kita ini punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Kalau
kita nggak bisa melakukan mujizat, ya berarti malam ini siapa yang lagi bertanya apa yang harus saya lakukan? Gampang, simple. Datang sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku percaya di tengah keadaanku yang sulit, Engkau ambil alih keadaanku yang sulit. Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Aku tidak akan pernah menjalani kehidupan sendiri, karena Engkau berjanji masa depan itu sungguh ada. Ya, saudara tidak perlu takut. Masa depan yang sungguh ada itu masa depan yang bagaimana, saudara? Kita percaya masa depan kita itu bukan madesu, bukan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tapi masa depan yang pertama, kalau saudara lihat, adalah masa depan yang penuh kebahagiaan. Ayatnya di Titus 2 ayat 13a. Hari ini kita dalam perjalanan, masa depan itu di depan ya. Kita hari ini ada di sini. Nah, ketika kita ngalami di posisi saat ini, hidupmu memang semuanya serba sedikit, serba tidak cukup ya. Tapi waktu kita melihat hari esok, kita berjalan maju saja, tidak usah lihat fakta, lihat Tuhan. Waktu berjalan maju, semakin lihat fakta, semakin terpuruk. Tapi kalau lihat kebesaran Tuhan, sampai nanti pada masa depan yang penuh kebahagiaan. Tidak tahu caranya Tuhan bagaimana, tapi yang pasti saya terlalu percaya malam ini Tuhan itu gandeng tangan saudara. Dia akan jalani. Tuhan cuma ingatkan gini, nak, jalani aja hari demi hari. Ya, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, percaya. Aku kan Tuhan, Bapak yang baik. Aku gandeng tanganmu di masa yang serba ndak cukup, serba pas-pasan. Aku akan gandeng tanganmu ini berjalan dari kesusahan sehari, cukup sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, tapi aku tetap jalani bersama engkau sehari, cukup sehari. Besok jalani lagi sehari, cukup sehari. Ketika kita menjalani bersama tangan Tuhan yang kuat, sampai enggak di masa depan yang penuh kebahagiaan? Jelas. Kita tidak akan pernah ditutup masa depan kita dengan masa depan yang suram. Tuhan selalu membuka masa depan yang penuh kebahagiaan. Jalan malam ini pasti terbuka buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan berpikir masa depanmu gelap, karena engkau memikir dari kemampuanmu yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu ada tangan Tuhan yang gandeng hari ke hari, tidak akan pernah jalan hidupmu tertutup, tapi selalu ada jalan masa depan di depan. Itu selalu penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13a. Apalagi jalan yang Tuhan gandeng. Jadi jangan pernah putus pengharapan, karena yang di depan itu adalah Yeremia 29 ayat 11, ayat yang tidak asing. Masa depan kita semua penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Jadi percayalah, malam ini ya, kita semua pasti akan menuju perjalanan. Mungkin kalau kita berpikir dari keadaan hari ini, semuanya tidak ada yang namanya damai sejahtera. Utang deredek Bu Eli. Lihat kewajiban jatuh tempo, lebih lagi Bu Eli, jantung saya bisa jeduk Bu Eli. Aduh Bu Eli, takut Bu Eli. Lihat kebutuhan uang sekolah, uang pangkal. Sebentar lagi anak-anak mau masuk kuliah Bu Eli. Lihat usaha yang sepi. Detak jantung saya Bu Eli ndak normal. Tiap kali saya memikirkan uang pangkal, uang sekolah, uang kebutuhan anak, semuanya bikin detak jantung saya ndak normal. Percayalah hari ini, kalau kita tahu Tuhan itu kira-kira masa depan kita itu selalu penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Makanya jangan pernah berhenti berharap. Kalau penuh pengharapan, percayalah, apa yang jadi harapan saudara bersama Tuhan, Tuhan yang akan genapi. Mungkin kita malam ini nggak bisa sedia
besar, sementara diukur dari penghasilan saudara tidak cukup. Tapi bukan Tuhan. Ketika kita berkata malam ini, Tuhan, aku hari ini naruh pengharapan sama manusia ya janji-janji belaka. Saya berharap sama manusia mengecewakan. Ya, mungkin kita berharap saudara kita yang tolong kita untuk bisa bayar uang pangkal anak kita sekolah, bukannya ditolong malah dihina-hina. Kita kecewa lagi. Ya, kita berharap pinjam online ternyata bunganya tinggi, kita kecewa lagi. Apa yang jadi pengharapan kita sama manusia? Manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau hari ini, malam ini, pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Walaupun hari ini mungkin apa yang terjadi semuanya serba tidak cukup, tapi kalau kita berharap sama Tuhan, percayalah, Tuhan itu selalu berjanji. Percayalah, masa depanmu hari ini mungkin keadaan serba sedikit, tapi di depan selalu ada masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh kebahagiaan. Bahkan malam ini juga di Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang hari ini menurut kita semuanya pahit, semuanya buruk, semuanya ndak enak, tapi dalam perjalanannya nanti segala sesuatu itu dibuat indah pada waktunya di masa yang akan datang. Malam ini kalau kita tetap semangat, ya, siapa yang lagi putus asa malam ini tetap semangat. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan hanya karena kemampuanmu sudah tidak berdaya. Kita memang sudah tidak punya apa-apa. Mungkin hidup kita direndahkan orang, dihina orang, tapi kan kita punya Tuhan yang besar. Allah bersama dengan Tuhan, kita pasti sanggup melakukan segala hal. Percayalah itu, ya. Jadi malam ini siapa yang putus asa, berkatalah buat diri saudara, aku mau semangat. Karena aku tahu malam ini Tuhan lagi gandeng tangan saudara dan saya. Dia pegang erat-erat, ya. Dia pegang erat-erat tangan saudara di masa yang tersulit ini. Dia cuman berkata malam ini, Tuhan berkata, nak, jangan lihat faktamu hari ini. Fakta itu tidak bisa mengendalikan masa depanmu. Tapi aku Tuhan Allah yang besar. Aku pegang tanganmu. Aku sudah kendalikan hari esokmu. Percayalah, engkau sedang dalam perjalanan di mana aku membuka jalan, bukan menutup jalan. Ketika kita berjalan maju melihat Tuhan, Tuhan itu sedang membuka 3. Masa depan yang penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13a. Masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Dan masa depan yaitu yang penuh keindahan, karena dia sedang memproses, turut bekerja di dalam setiap keadaan hidupmu itu untuk membuat segala sesuatu indah, baik pada waktunya. Jadi jangan putus pengharapan, jangan hari ini kehilangan semangat, ya. Siapapun kita hari ini, apapun, Bu Eli saya lagi ngalami masalah yang besar, enggak apa-apa. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena masalahmu besar. Kuasa Tuhan itu tidak pernah tertandingi, tapi kuasa Tuhan itu adalah yang terbesar. Dan kalau kita punya Tuhan, kita nggak ada hutang pasti lewat. Yang namanya keadaan rumah tangga hancur pasti berlalu dengan anggur yang manis. Saudara yang hari ini gagal pasti berlalu dengan keberhasilan. Karena yang membuat semuanya berhasil bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan yang besar yang akan membuat segala sesuatunya akan dibuat berhasil, dibuat indah, dibuat sesuatu kebahagiaan, bahkan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Ya,
Percayalah malam ini, siapa yang meyakini Tuhan tidak mengecilkan kuasa Tuhan, saya terlalu percaya saudara akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Jujur, kalau saudara sebagai anak datang sama orang tua, kira-kira kalau orang tua itu selalu dibilang ini, mama pasti bisa, papaku hebat, pasti bisa. Kira-kira orang tua sekalipun belum memberikan sesuatu kepada anak, tapi karena anaknya terlalu percaya, pasti orang tua akan melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Sama dengan Bapak di surga. Saat kita tidak berdaya dan kita datang sama Tuhan, kita bilang gini, Tuhan, aku percaya memang aku bukan siapa-siapa hari ini. Aku ya tidak punya apa-apa. Aku ya bukan orang hebat. Aku hari ini sudah dijauhi orang karena aku bangkrut. Tapi satu hal Tuhan yang membuat aku tidak putus asa, karena aku melihat bahwa janjimu masa depan itu sungguh-sungguh ada. Dan aku tahu aku sedang dalam perjalanan untuk menikmati sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Jangan pikiri sesuatu yang tidak pasti. Pikirkan sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Lah kalau fakta ini masalah badai pasti berlalu. Badai ini cuma sesaat, ini cuma alat untuk menguji kita sebagai orang benar, supaya imannya itu muncul seperti emas. Bukan iman yang cuma up and down, percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya. Bukan itu saudara. Tapi kita sedang dilatih sama Tuhan jadi orang benar. Tuhan cuma ingatkan malam ini, nak, yang sungguh ada itu apa? Masa depan. Jadi faktamu hari ini bukan yang menentukan yang ke depan. Lah kalau fakta itu pasti berlalu, berakhir, gantinya yang sungguh ada ya masa depan. Jadi jangan fokus dengan yang hari ini, tapi fokuslah kepada yang sungguh-sungguh ada, benar-benar ada, yaitu masa depan. 3 hal itu tadi: bahagia, penuh damai sejahtera, dan penuh segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita percaya malam ini yang berikutnya bagaimana kita harapanmu tidak akan hilang. Kenapa harapan kita tidak akan hilang? Yang pertama, kenapa kita selalu putus pengharapan sementara Tuhan berkata harapanmu tidak akan hilang? Waktu kita ngalami keadaan sulit, ya, banyak orang kalau sakit, saya rata-rata kalau doain orang sakit, orang yang cepat mati itu orang yang putus pengharapan. Waktu divonis sakit, tidak punya pengharapan, itu biasanya usianya cepat meninggal. Makanya survei membuktikan kalau orang usia muda dan tua sama-sama divonis kanker, maka yang tua ini lebih punya daya tahan hidup lebih lama, karena mereka lebih siap, rasanya ya sudah memang waktunya meninggal. Tapi yang begitu usia muda langsung putus pengharapan, karena kalau sudah dengar kanker itu identik dengan kematian, ya, itu lebih cepat mentalnya jatuh, mereka langsung putus pengharapan dan itu mempercepat kematian. Tapi malam ini yuk, kalau firman Tuhan berkata harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena yang pasti malam ini Tuhan itu sudah tahu jalan hidup saudara. Jadi tidak ada yang ngomong, oh harapanku gimana ya Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan, karena di depan Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Yang kedua, jangan putus pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kebutuhan hidup saudara, ya. Ayub 23 ayat 10 tadi yang berkata Tuhan, kalaupun ada ujian itu untuk membuat kita timbul seperti emas. Yang kedua, malam ini Tuhan sudah tahu tidak kebutuhan hidup saudara? Oh jelas, ya. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Makanya ayat Filipi 4 ayat 19, Aku kan memenuhi segala keperluan
keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti Tuhan tahu enggak kebutuhan kita? Jelas tahu. Makanya jalani aja, kesusahan sehari cukup sehari. Karena tiang awan, tiang api, mana sudah disediakan kok. Dia tahu kebutuhan kita sampai hari esok. Ya, kira-kira saudara butuh uang pangkal, Tuhan tahu enggak kebutuhan saudara? Oh, tahu. Tahu, saudara. Tuhan itu apalagi kalau tiap malam saudara bilang gini, Tuhan, bulan Juni nanti saya butuh uang pangkal sekian. Lah, Tuhan tahu enggak yang saudara butuhkan? Tahu. Lah, dia Bapak yang baik. Masa Bapak yang baik tidak menyediakan kebutuhan anak-anaknya? Dia cuci tangan? Oh enggak, saudara. Firman Tuhan jelas berkata, kalau seorang ibu bisa melupakan bayinya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Seorang ibu bisa melupakan bayi, bukan buat aku. Kalau seorang ibu di dunia bisa melupakan anaknya, bayinya, kalau aku tidak akan pernah. Waktu kita berdoa malam ini, Tuhan, aku butuh loh Tuhan, uang buat nutup kewajibanku sekian, aku tidak punya uang hari ini. Tuhan tahu tidak kebutuhan kita malam ini? Tahu. Bahkan dia tahu sudah jalan hidupmu nanti seperti apa. Tuhan itu tahu kok. 1 jam ke depan aja dia tahu apa yang terjadi. 2 jam aja. Kita, biarpun kita jadi orang hebat, kita profesor, kita lo tidak bisa tahu 1 menit saudara hidup atau sudah meninggal, saudara tahu tidak? Tidak tahu. Tuhan tahu tidak kapan visa hidup kita berakhir? Kita semua ada di dalam waiting listnya Tuhan. 1 persatu nanti di absen. Nama ini 2 tahun lagi bakal meninggal. Ya, oh nama ini si B 10 tahun lagi masih panjang umur. Tahu enggak semua kebutuhan saudara? Dia tahu enggak jalan hidup kita? Tahu. Dia tahu kok. Bulan depan apa yang dia sediakan dia sudah tahu. 2 bulan lagi dia sudah sediakan apa? Oh, dia sudah tahu. 3 bulan lagi dia mau sediakan apa? Dia sudah tahu. Ya, jadi artinya malam ini jangan putus pengharapan, karena Tuhan tahu jalan hidup saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara, ya jelas tahu. Apalagi kalau setiap hari kita ngomong, Tuhan aku butuh ini, aku butuh kesembuhan. Tuhan tahu enggak? Tahu saudara. Walaupun kita enggak ngomong aja dia tahu, dia Bapak yang baik. Apalagi tiap hari Tuhan tuh tahu loh apa yang paling titik nadir saudara butuhkan. Dia tahu. Dia tahu saudara apa yang hari ini saudara dan saya butuhkan. Makanya Tuhan berkata malam ini, tenang ya nak, aku tahu kamu membutuhkan ini, dan aku akan memenuhi semua keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Ya, kita percaya Tuhan itu ada waktunya, karena di samping dia tahu kebutuhan kita, waktu kita digenapi, waktu kita dicukupkan kebutuhan itu, kemuliaan Tuhan akan terjadi. Ya, yang ketiga, Tuhan tahu enggak kemampuan kita terbatas. Kita cuman dari debu yang enggak bisa membelah laut. Kita dari debu yang enggak bisa membangkitkan orang mati supaya bangkit. Kita ini dari debu yang enggak bisa membuat 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Tapi yang pasti Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Berarti Tuhan tahu kemampuan kita terbatas, makanya kita butuh Tuhan. Dia bilang gini, nak, kamu pasti mampu. Ketika segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Tuhan yang beri kita kekuatan. Makanya ndak ada orang yang bilang gini, ndak kuat, mau mati aja rasanya ndak kuat. Ndak ada saudara. Ya, kita kalau tuh firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, artinya Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, makanya kita perlu Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, baru kita ini sanggup menanggung segala proses kehidupan. Tapi
Tapi kalau kita tidak tinggal dalam kekuatan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, tabrak hutang online, tabrak pinjam sana pinjam sini, bukannya solusi menanggung segala perkara, maka makin menciptakan lubang yang besar sampai akhirnya saudara terjerat dalam lubang hutang dan tidak bisa keluar. Tapi kalau malam ini saudara berkata, Tuhan, aku pasti kuat menanggung segala perkara ketika aku tinggal di dalam kekuatan-Mu. Kalau aku tidak tinggal dalam kekuatan Tuhan, ya aku tidak sanggup. Aku ini cuma debu, akal logikaku ini juga terbatas. Kekuatan kita terbatas, semua yang kita bisa lakukan juga terbatas. Cara pandang kita juga terbatas. Kita juga tidak pernah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi, kita juga terbatas. Makanya kita butuh kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga ketika yang tidak terbatas itu menyertai saudara dan saya, baru kita kuat menanggung segala perkara. Ya, jadi malam ini sebelum kita tidur, yuk kita semua sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita ndak usah takut, kita ndak usah panik. Siapa yang lagi takut, panik.com, malam ini belajarlah untuk melepaskan semua beban hidup kita kepada Tuhan, dan Dia pasti beri kelegaan. Ya, kenapa Tuhan beri kelegaan? Ya ini lewat firman ini. Kalau Tuhan berkata, yuk malam ini jangan takut, ya aku sudah buka jalan buat masa depanmu. Sungguh-sungguh ada masa depan penuh bahagia, damai sejahtera, masa depan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya sudah aku sediakan. Bahkan hari ini jangan pernah putus pengharapan, karena pengharapanmu juga tidak akan pernah hilang. Tenang aja, apa yang jadi pengharapan kita di dalam Tuhan malam ini, ya saudara dan saya, percayalah saudara akan melihat jalan hidup yang luar biasa. Ya, malam ini yuk, mungkin saudara lagi ngalami beban berat apa, saudara dan saya bisa berdoa kepada Tuhan malam ini. Ya, saudara mungkin yang mau didoakan malam ini, saya sudah selesai. Ya, masalah yang tidak berlalu, semua masalah itu pasti berlalu saudara. Ya, tinggal kita hari ini mau percaya ndak sama Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan malam ini. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ada yang minta didoakan keluarganya bersatu. Percayalah Ibu, ya. Pasti kalau masa depan itu sudah disediakan, harapan Ibu untuk melihat pemulihan rumah tangga kembali, Tuhan itu pasti akan melakukannya, ya. Nggak akan pernah Tuhan meninggalkan Ibu, pasti, ya. Kita percaya malam ini kita mau tidur dengan nyenyak, ya. Yang siapa yang lagi berbeban berat, ya, kita percaya pasti ada pemulihan yang terjadi. Bukankah ada lagu yang berkata gini, Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, percayalah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin, ya. Lagu ini sering menyertai saya waktu keadaan hidup saya lagi terpuruk, lagi susah. Saya cuman bilang ini, takkan pernah terlambat pertolonganmu, ya. Malam ini percayalah, setiap kita Tuhan sudah beri anugerah yang besar. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dia selalu tepat
on time memberikan pertolongan buat saudara dan saya ya. Saya baru coba live TikTok ya. Saya mau percaya di sini mungkin ada yang beban berat ya, ada yang butuh dikuatkan. Saya akan berdoa buat yang ada di Poso ya, buat saudara yang malam ini butuh untuk bayar kewajiban hutang ya, kebutuhan pokok akan kebutuhan anak-anak, uang pangkal. Saya percaya biasanya di bulan Januari Februari ini sudah datang surat yang namanya surat tagihan uang sekolah, uang pangkal ya, uang seragam dan sebagainya. Mungkin saudara punya kewajiban, saudara yang juga sakit malam ini, yuk kita sama-sama berdoa. Doa orang benar itu bila yakin didoakan besar kuasanya ya. Yuk kita tutup mata, kita mau berdoa bersama Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam ini sebelum kami istirahat, kami cuman minta satu hal, kekuatan buat Tuhan untuk kami kuat menghadapi segala tantangan yang ada di tahun 2024. Khususnya buat anak-anak-Mu yang tergabung dalam live malam ini, kami berdoa Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi hamba-Mu ini menumpangkan tangan buat setiap permohonan doa yang hari ini banyak permohonan doa ya Tuhan. Baik itu pergumulan keuangan, baik itu pergumulan tentang anak-anak, pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan tentang rumah tangga, pergumulan tentang semua apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kami minta kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka seperti firman-Mu berkata, aku akan mencukupkan kebutuhan-Mu menurut apa yang kekayaan dan kemuliaan, dan bahkan aku tahu jalan hidup-Mu, sehingga semua yang ada di sini malam ini tidak perlu takut karena Tuhan sudah tahu akan semuanya. Bahkan Tuhan tahu kemampuan kami hari-hari ini. Percayalah, kami pasti kuat menanggung segala perkara, karena itu tidak akan melampaui kekuatan kami, karena kami tinggal di dalam kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu hari ini. Biar malam ini mereka menikmati kelegaan demi kelegaan yang dari Tuhan. Apa yang membuat mereka takut malam ini Tuhan, itu tidak akan pernah membuat mereka takut lagi, karena mereka mengerti firman yang sungguh-sungguh ada, yaitu masa depan bersama Tuhan. Bahkan yang tidak akan pernah hilang adalah harapan buat hidup kami, tetap berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan semua doa ini, kami sudah menerima dengan iman, maka itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless semuanya ya. Selamat beristirahat, selamat mimpi. Tidak usah lagi dibawa tidur masalah ya. Masalah itu, saudara, saya ajari tip. Masalah itu cukup di luar. Tangkap ya. Karena yang di luar ini bukan mengendalikan hidupmu. Jadi setiap masalah memang kita tahu ini sedang terjadi. Keuanganmu hancur, terjadi. Rumah tanggamu hancur, pasanganmu selingkuh, terjadi. Tapi ini cukup ada di luar, karena ini sedang diambil alih sama Tuhan. Kita jangan sampai taruh masalah, parkir di pikiran kita, sehingga ini yang membuat orang tidak bisa tidur. Orang butuh obat tidur, obat penenang, obat stres. Karena apa? Karena yang di luar masalah diizinkan parkir di pikiran kita. Kalau kita lah hari ini stres, mikirin masalah, kira-kira kita sudah tidak mampu, mau dipikiri gimana pun tidak mampu, saudara. Apa masalah itu bisa selesai dengan kita pikiri? Tangkep ya. Kita sudah tidak mampu mikirin masalah, tambah tidak mampu lagi. Tapi waktu kita hari ini tahu masalah kita sedang terjadi, dan kita cuman lihat satu yang kita pikirkan, masih ada Tuhan yang besar. Tuhan tidak akan menutup jalan hidupku, tapi Tuhan membuka jalan hidupku. Percayalah, masalahmu
pasti ketika kita cuma taruh di luar, Tuhan akan ambil masalah ini. Badai ini akan diambil, dan badai yang tenang dan teduh sekali karena ini di luar. Tangkap ya, percayalah, badai tidak mengendalikan hidupmu. Hanya satu-satunya pengendali hidup saudara dan saya, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Saya nggak tahu di TikTok ini live-nya berapa lama ya. Katanya saya dengar live di TikTok ini lama sekali ya. Kalau saya pernah dengar ada orang yang tiap hari bisa live berapa jam ya, berarti lebih dari 1 jam ya. Tapi kita percaya hari ini siapapun kita nggak usah lama-lama. Saya juga nggak lama-lama saudara ya, karena besok saya harus pelayanan ke Semarang jam 6 pagi. Saya harus jalan, jadi saya nggak bisa lama-lama. Tapi pesan saya malam ini pasti membuat saudara harus move on ya. Nggak ada yang sudah dengar firman ini nggak move on. Sudahlah, jangan taruh masalah. Percayalah, masalah kalau nggak diparkir di pikiran, Tuhan itu pasti ambil alih seluruh hidup saudara dan saya ya. Karena Dia Tuhan yang baik, Bapak yang baik. Tuhan Yesus, selamat malam. Saya ini baru belajar mau matiin on off-nya aja bingung dari tadi saudara. Ya maklum ya, saya masih baru pertama kali belajar untuk live. Nanti berikut-berikutnya pasti bisa tekan yang mana tombol on off-nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan, memberkati kita yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti kalau saya tidak bisa minta bantuan ya. Thank you semuanya. Move on, semangat, jangan putus pengharapan, jangan kecilkan kuasa Tuhan karena kita kecil ya. Kalau kita kecil nanti kita kecil terus. Tuhan Yesus memberkati.